Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar bersama-sama kita menggunakan buku Al-Jadid fi Syarhi Kitab Tauhid. Dan sebelum memasuki belajar bersama-sama, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para hadirin jamaah penuntut ilmu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun topik yang akan kita pelajari bersama-sama berkaitan dengan babu minasyirki an-nadru li ghairillah. Bab yang berkaitan tentang syirik, bernazar untuk selain Allah. Di dalam pembahasan ini disebutkan surah Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawma kana sarruhu mustatira. Yufuna bin nadri, mereka memenuhi nazar. Wa yakhafuna yawma, dan takut akan suatu hari, kana sarruhu mustatira, yang azabnya mereka di mana-mana atau merata. Syarruhu mustatira, yang azabnya merata di mana-mana. As-sarhul ijmali, penjelasan ayat atau potongan ayat dalam surah Al-Insan ayat 7 ini, yuhuna bin nadri, mereka memenuhi nazar. Yu'duna ma alzamu bihi anfusahum idza kana ta'atun. Yang dimaksud dengan memenuhi nazar di sini, seseorang melaksanakan apa yang telah mereka wajibkan atas dirinya sendiri, jika hal itu merupakan suatu ketaatan. Jadi nazar itu hanya boleh dilakukan atas dasar untuk ketaatan kepada Allah. Kalau nazarnya li ghairillah, untuk selain Allah, itu otomatis nazarnya tidak diperbolehkan, karena itu merupakan perbuatan asyirku akbar, syirik besar. Adapun pengertian nazar di dalam surah Al-Insan ayat 7 ini, suatu janji atau suatu ikrar yang dilakukan oleh seseorang
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu kebaikan seperti ibadah atau amalan dengan syarat keinginan atau suatu harapan yang ingin dikabulkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh dirinya. Wa yakhafuna yauma wa yakhafuna yakhshawna, mereka takut. Maksudnya di sini mereka merasa khawatir, gemetar karena yauma, suatu hari akan terjadinya yaumal qiyamah, hari kiamat. Karena terjadinya hari kiamat itu merupakan keadaan yang sangat sulit, penuh malapetaka atau huru hara yang menyebar, sehingga orang-orang yang beriman akan takut, akan mempersiapkan dirinya dengan baik-baik untuk menghadapi yaumal qiyamah nanti. Karena itu keadaan yang sangat sulit yang akan ditempuh setiap orang. Kekacauan tersebar di mana-mana, mustatira. As-Sarhul Ijmali, adapun penjelasan secara keseluruhan surah Al-Insan ayat 7 ini, yamdahullahu subhanahu wa ta'ala ibadahul abrari fi hadhil ayah aitu annahum yufuna bima alzamu bihi. Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya yang soleh, karena hamba-hamba yang soleh itu mereka melakukan apa yang telah mereka wajibkan atas diri mereka sendiri dengan cara bernazar. Karena orang soleh yang bernazar dalam suatu ketaatan kepada Allah itu merupakan bentuk pendekatan dirinya kepada Allah. Wa yubayyinu daf'uhum ila dalik, dan surah Al-Insan ayat 7 ini juga menjelaskan tentang motivasi melakukan suatu hal ketaatan kepada Allah. Wa huwa yuqayyinuhum biyaumil qiyamah, dengan termotivasinya untuk melakukan suatu kebaikan atau amalan-amalan soleh dengan cara bernazar itu, tumbuhlah keyakinan rasa takut terhadap hari kiamat nanti, sehingga dia berhati-hati dalam mengamalkan suatu amalan. Wa khawfahum mundu bihi syadidul muntasir, karena pada hari kiamat nanti dia menyadari akan terjadi kesulitan yang akan dihadapi setiap orang, akan terjadi kekacauan di mana-mana, tidak ada penolong kecuali Allah. Adapun faedah dalam surah Al-Insan ayat 7 ini, yang pertama, wujubul wafa bin nadri idza lam yakun fi maksiatin, kewajiban untuk melakukan nazar selama nazar tersebut bukan untuk
berbuat atau melakukan suatu kemaksiatan atau kesyirikan. Jadi kalau diri seseorang dia telah bernazar, seumpama 1 minggu, si A 1 minggu bisa menyelesaikan hafalannya 30 juz, maka si A ini bernazar akan memberikan makan kepada anak yatim piatu. Si A ini dalam seminggu terpenuhi hafal 30 juz, maka wajib bagi si A ini untuk melakukan nazarnya tadi. Kalau tidak melakukan, otomatis itu terhitung hutang. Jadi kalau bernazar itu harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, otomatis itu hutang, karena sifat nazar ala ta'atillah, atas dasar ketaatan kepada Allah, itu hukumnya wajib untuk dipenuhi. Adapun nazar untuk suatu perbuatan kemaksiatan atau kesyirikan, otomatis itu bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Walaupun baru niat mau nazar saja, itu sudah terhitung akan merusak nilai-nilai tauhidnya. Kalau nazarnya itu atas dasar bukan ala ta'atillah, untuk ketaatan kepada Allah. Adapun faedah yang nomor 2, al-khawfu minal qiyamati min sifatil mu'minin. Dalam surah Al-Insan ayat 7 ini, rasa takut pada hari kiamat, akan terjadinya hari kiamat, itu merupakan salah satu sifat orang-orang yang beriman kepada Allah. Dirasa takut akan hal terjadinya hari kiamat itu merupakan sifat indikator bahwasannya dirinya itu merupakan orang yang beriman. Kalau tidak ada rasa takut tentang terjadinya hari kiamat, otomatis dia bukan termasuk orang yang beriman, karena tidak mempercayai terjadinya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min sa'ati musfiqun. Ini bukan ayat 7 tapi 49. Alladzina yakhshawna rabbahum, bagi orang-orang yang takut azab Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, walaupun tidak bisa melihat azab yang akan menimpanya, tapi itu sudah memiliki rasa takut, waspada ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah. Yakhshaun, rasa takut dirinya. Wa hum minas sa'ati musfiqun, karena mempercayai akan tibanya hari kiamat nanti. Jadi seorang mukmin sejati, dia akan takut ketika melakukan suatu perbuatan. Dipahami benar-benar terlebih dahulu hal yang akan dilakukan itu melanggar syariat atau tidak.
Kalau melanggar itu langsung ditinggalkan tanpa banyak beralasan. Adapun faedah yang nomor 3, isbatul ba'tsi. Penetapan kebenaran hari kebangkitan setelah kematian. Isbatu al-ba'ts. Jadi seluruh yang meninggal itu akan dibangkitkan lagi, akan dimintai pertanggungjawaban selama di dunia. Apa yang dia perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Al-itsbatul ba'tsi. Sebagaimana di dalam surah Yasin ayat 51 sampai 52, wa nufiha fis-sur fa idahum minal ajdati ila rabbihim yansilun. Wa nufiha fis-sur. Sangkakala itu akan ditiup. Faidahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala itu sudah ditiup, mereka akan bergerak cepat dari kuburnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Maka orang yang sudah meninggal dibangkitkan jika imannya selama hidupnya atau kualitas tauhidnya tidak dijaga baik-baik, maka mereka akan berkata, ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami, di kuburan tadi? Hada ma wa'ada rahman. Maka dikatakan kepada orang yang meninggal tadi, orang-orang yang takut menghadapi gara-gara mereka tidak mentauhidkan Allah, hada ma wa'ada rahman. Inilah yang dijanjikan Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih. Wa sadaqal mursalun. Dan benarlah ajaran-ajaran yang dibawa para rasul-rasul itu. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Selama di dunia dia mengamalkan suatu amalan sesuai apa yang dicontohkan Nabi, tidak. Mereka meyakini kebenarannya, tidak. Kalau tidak, otomatis ketika dibangkitkan dari kuburnya nanti adanya rasa was-was, ya khaufun, takut karena tidak siap. Adapun pembahasan selanjutnya, munasabatul ayat lil bab, kaitannya surah Al-Insan ayat 7 dengan bab atau topik yang kita pelajari tadi. Haitsu imtadahat al-ayat al-wafa bin nadri. Surah Al-Insan ayat 7 ini terdapat nilai tauhid yang berkaitan dengan Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar di atas ketaatan kepada Allah. Dan Allah tidak memuji suatu perbuatan kecuali perbuatan itu berupa pelaksanaan suatu kewajiban yang telah ditetapkan Allah. Dan Allah akan memuji bagi orang yang nazar, bagi orang-orang yang bertaubat ingin meninggalkan suatu kemaksiatan atau kesyirikan.
Oleh karena itu perbuatan nazar di dalam surah Al-Insan ayat 7 di sini itu merupakan bentuk ibadah. Nazar itu merupakan bentuk ibadah. Selama di situ didasari dengan ala taatillah, atas dasar untuk taat kepada Allah. Adapun ayat selanjutnya surah Al-Baqarah ayat 270, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar. Wa ma anfaqtum min nafaqatin. Infak atau sedekah apapun yang kalian berikan, au nadartum min nadrin, atau nazar apapun yang dijanjikan, yang ia janjikan, fa innallaha ya'lamu, maka Allah itu akan mengetahuinya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Bagi orang-orang yang zalim, melakukan kezaliman, maka tidak ada satupun pertolongan dari azab Allah. Asarhul kalimat, penjelasan kalimat dalam surah Al-Baqarah ayat 270. Di sini ada kalimat ya'lamu, Allah mengetahui. Maksudnya di sini Allah akan memberi suatu balasan atau perbuatan atas nazar yang dilakukan oleh seseorang, baik itu nazar yang baik maupun yang buruk. Kalau dia nazarnya baik, maka akan diberi balasan yang baik. Begitu pula dari Allah. Kalau nazarnya buruk, maka akan diberi balasan, akan diberi hukuman oleh Allah. Wa ma lidh-dhalimina, adh-dhalimin, di sini yang dimaksud orang-orang yang zalim. Ad-dhulmu, apa itu zalim, Pak Bu? Ya, wad'u syai' fi ghairi maudhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Adapun di dalam surah Al-Baqarah di sini mencakup 3 hal, sebagaimana yang sudah kita pelajari. Ad-dhulmu bimakna asyirku, zalim yang pertama di sini yang dimaksud adalah bentuk syirik, menyekutukan Allah. Karena orang yang menyekutukan Allah itu otomatis dia tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Harusnya dia menyembah Allah, tapi menyembah kepada selain Allah. Makanya itu zalim. Bahkan orang yang melakukan kesyirikan itu lebih buruk kedudukannya daripada orang yang minum minuman keras, orang yang zina. Karena syirik itu merupakan kezaliman yang sangat dibenci oleh Allah. Karena itu asyirku akbar, syirik besar. Kezaliman yang kedua, adul musahsin li ghairihi, kezaliman seseorang terhadap orang lain. Jadi menzalimi orang lain itu tidak diperbolehkan. Contohnya, sekarang lagi belajar bersama-sama. Nggih mboten Pak Bu? Nah, ini suaranya dilewatkan bawah. Seumpama dilewatkan atas. Ada orang yang sakit gigi, terganggu. Nah, itu termasuk menzalimi. Nah, ini seperti ini
betul, dilewatkan bawah. Ada juga kadang menyampaikan sesuatu itu ada tetangga masjid itu keyakinannya berbeda sehingga menyakiti hatinya. Nah, itu termasuk zalim. Walaupun yang disampaikan itu sesuai dengan Al-Quran, tapi akan terjadi suatu permasalahan, tidak bisa menerima karena belum mendapatkan hidayah. Itu merupakan kezaliman terhadap orang lain juga. Adapun zalim yang nomor 3, adul musahsin li nafsihi, kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri. Contohnya, sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Si A, dia tahu sholat 5 waktu hukumnya wajib, dia melakukan sholatnya. Akan tetapi ketika melakukan sholat, dia menunaikan sholat itu tujuannya untuk riya atau sum'ah, ingin didengar orang lain. Dengan tujuan seperti ini, walaupun dia melakukan kewajibannya sudah ditunaikan, tapi didasari dengan riya atau sum'ah, itu otomatis sama saja dia menzalimi dirinya sendiri. Min ansar, maka tidak ada suatu pun pertolongan dari Allah ketika diberi azab, sehingga orang-orang yang melakukan kezaliman yang berbentuk kesyirikan atau kezaliman seseorang terhadap orang lain atau kezaliman seseorang terhadap dirinya sendiri, itu Allah tidak akan menolongnya ketika Allah memberikan suatu hukuman. Jadi tidak ada tawar-menawar lagi. Orang melakukan kesyirikan, ya auto langsung neraka. Karena itu merupakan kezaliman yang sangat utama, asyirku. Karena itu bentuk menyekutukan Allah. Ahwanu yudafi'una anhu. As-sarhul ijmali, adapun penjelasan ayat ini secara umum, yukhbiruna Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayatil karimah. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita semuanya yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 270, ma anfaqahul insan min nafaqati, segala bentuk infak yang dikeluarkan oleh manusia, au taqarraba bihi min nudurin, atau segala sesuatu nazar yang dipersembahkan bagi seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah, fa innallaha ya'lamu, maka Allah itu akan mengetahuinya. Wa in akhafahu sahibahu, walaupun nazarnya tadi atau infaknya tadi disembunyikan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang mengetahui dirinya saja tanpa orang lain mengetahui, itu tetap Allah mengetahui. Contohnya, si A bernazar, tapi dirinya sendiri yang tahu. Ketika melakukan sesuatu, umpama si A ingin melakukan ibadah 5 waktu, sebelumnya tidak pernah sholat 5 waktu. Ketika sudah bertaubat, kalau saya sudah rajin
melakukan sholat 5 waktu tanpa bolong-bolong, di minggu pertama saya akan bernazar berinfak untuk Masjid Nurul Jannah sebesar 1 juta. Tapi dirinya saja yang mengetahui tanpa ngasih tahu orang lain. Ketika 1 minggu itu dia berhasil menjaga sholat 5 waktunya selama 1 minggu, maka dia wajib untuk membayarnya. Karena Allah mengetahui. Kalau tidak membayarnya, walaupun orang lain tidak mengetahui, tetap itu terhitung hutang. Ad-dulmu fin nafaqatin. Wan nadru wa ghairu dzalik wa yukhbiruhum annahum la yajidu nasiran yu'ayyinahum wa yudafi'u anhum idza akhadahumullah bidunubihim. Dan Allah akan memberi suatu balasan atas nazar ala taatillah atau infak yang didasari atas dasar karena Allah. Dan Allah di dalam surah Al-Baqarah ini memperingati agar tidak berbuat zalim, baik itu dalam hal infak atau nazar atau amalan-amalan yang lainnya. Seperti yang kita ketahui, banyak yang terjadi di Indonesia ini orang korupsi, baik itu dari atasan sampai bawahan, itu semuanya banyak yang korupsi. Padahal di dalam surah Al-Baqarah sudah dijelaskan Allah memperingati perbuatan kezaliman, ad-dulm. Karena orang korupsi itu menzalimi orang lain secara besar-besaran, ad-dulmu. Infak, pajak itu termasuk infak kas negara, tapi dikorupsi, nah, itu zalim terhadap orang lain. Idza akhadahumullahu bidunubihim, dan Allah tidak akan memberi pertolongan bagi orang-orang yang melakukan kezaliman. Adapun faedah dalam surah Al-Baqarah ini, yang pertama bayanu si'ati ilmillah wa ihatatihim bikulli syai'. Bayanu si'ati ilmillah, penjelasan tentang luasnya ilmu Allah, dan juga menjelaskan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu, baik yang di bumi atau yang lainnya. Contohnya sebagaimana yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 255, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu, kursinya Allah, maksudnya di sini ilmu dan kekuasaan Allah itu mencakup as-samawati wal ard, langit dan bumi. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Dan berkaitan dengan agama begitu pula, sangat luas. Dan kekuasaan Allah itu juga sangat luas, karena itu mencakup langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa keberatan untuk memelihara samawati wal ard, langit dan bumi. Wa huwal aliyyul adzim. Maka Allah itu memiliki sifat maha tinggi dan maha adzim, agung, mulia. Adapun faedah yang nomor 2, an-nadru ibadatun. Ini diulangi lagi.
Perbuatan nazar itu merupakan perbuatan ibadah. Jadi nazar itu merupakan perbuatan ibadah. Kalau bernazar untuk selain Allah, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Karena nazar di sini merupakan perbuatan ibadah, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam surah Al-Insan ayat 7 tadi. Adapun faedah yang terakhir, tahrimu dzulmi bi anwa'ihi. Haramnya perbuatan kezaliman mencakup macam-macamnya. Macam yang pertama apa Pak? Zalim yang paling besar yang dilakukan manusia, syirik. Yang kedua apa Bu? Zalim terhadap orang lain. Yang terakhir apa Pak Bu? Terhadap dirinya sendiri. Sebagaimana yang dicontohkan dalam surah Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya di ayat 13. Contohnya langsung dari Al-Quran. Wa id qala Luqman libnihi. Wa id qala, ingatlah, kita disuruh untuk mengingat-ingat ketika Luqman berkata kepada ibnihi, kepada anaknya. Si Luqman, bapaknya ini menasihati anaknya. Wa huwa ya'iduhu ya bunayya, dengan nasihat, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah mempersekutukan Allah, janganlah melakukan perbuatan kesyirikan. Inna syirka la dzulmun adzim. Karena perbuatan kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat adzim, yang sangat besar. Jadi Luqman ini sudah mewanti-wanti anaknya, jangan melakukan perbuatan kesyirikan. Karena pada masanya banyak yang melakukan perbuatan kesyirikan. Menjelaskan kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan itu merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Kadang di suatu masyarakat, orang yang melakukan ketaatan sama perbuatan kesyirikan itu banyak yang melakukan perbuatan kesyirikan atau kebid'ahan. Itu di mana-mana kebanyakan begitu. Enggak semuanya, tapi kebanyakan. Makanya di dalam surah Al-Luqman ini mewanti-wanti untuk mengingat-ingat, wa id qala, ingatlah, kita disuruh untuk perhatian. Karena kebanyakan orang-orang itu cuma ela-elu, ikut-ikutan saja, tidak menyaring terlebih dahulu. Oh, ini perbuatan benar atau tidak? Karena zamannya Luqman ini banyak penduduknya yang melakukan kesyirikan daripada orang yang melakukan ketaatan. Dan zaman sekarang itu juga terulang. Kebanyakan masyarakat itu melakukan perbuatan kebid'ahan atau kesyirikan. Sehingga dalam ayat 13 surah Luqman ini kita disuruh untuk dan ingatlah, untuk mengingat-ingat. Mungkin kita cukupkan sekian karena pembahasan selanjutnya lumayan panjang.
Karena kalau pembelajaran diputus dalam menjelaskan suatu ayat atau hadis itu tidak diperbolehkan, sehingga kita cukupkan sekian. Sebelum ditutup, Pak Bu, ada pertanyaan. Ini khusus bapak-bapak nggih, Bu. Pak, zolim tadi terbagi menjadi berapa, Pak? 3. Yang pertama, perbuatan kesyirikan. Yang kedua, zalim orang lain. Yang ketiga, kepada diri sendiri. Untuk ibu-ibu, Bu, ketika Luqman menasihati anaknya, sesungguhnya perbuatan kesyirikan itu merupakan perbuatan kezaliman yang sangat besar. Itu surat apa, Bu? Nah, surat Luqman ayat 13. Alhamdulillah. Jadi inti dari pembahasan ini bahwasanya nazar itu merupakan perbuatan ibadah. Jadi kalau bernazar itu harus didasari atas dasar ketaatan kepada Allah. Kalau bukan didasari atas dasar ketaatan kepada Allah, maka itu langsung dihukumi asyirku akbar, syirik besar. Mungkin kita cukupkan sekian. Jika ada salah kata atau penjelasan saya kecepatan atau kurang jelas, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.